Perintah Kaisar Naga. Audiobook Novel Silat. Episode 435. Melanie meraih lengan baju Dev dan berkata dengan ekspresi sedih di wajahnya. Entah kau mencuri batu roh peri atau kau mengambilnya, itu tidak ada hubungannya denganku. Setelah Dev Chen selesai berbicara, dia langsung melepas tangan Melanie. Gadis itu terkejut, dan beberapa orang di Gestapo mengelilinginya. Saudari, keluarkan batu roh peri, kami bisa menyelamatkan nyawamu. Biksu berjanggut itu berkata. Kau benar-benar bukan laki-laki, dan kamu tidak tahu bagaimana menghargai kecantikan wanita. Sayang sekali aku telah bersamamu. Melanie memelototi Dev Chen dengan tajam, dan akhirnya dengan enggan mengeluarkan batu roh peri. Setelah pria berjanggut itu mengambil batu roh peri, dia melambaikan tangannya dan langsung mengendalikan gadis itu. Kau! Bajingan, lepaskan aku, lepaskan aku. Aku telah mengembalikan batu peri itu padamu. Saya akan pergi ke kota binatang untuk menemui saudara laki-laki saya. Saya akan menemui saudara laki-laki saya. Melanie berjuang, tapi itu sia-sia. Dev Chen memandang gadis kecil yang sedang berjuang itu, dan kemudian berjalan ke depan untuk menghalangi jalan para biksu. Rekan Taois, karena batu roh peri telah dikembalikan, maka beri aku wajah dan lepaskan dia. Dev Chen berkata kepada biksu berjanggut itu. Biksu berjanggut itu menatap Dev, dan akhirnya melambaikan tangannya tanpa daya, melepaskan Melanie. Karena dalam menghadapi kekuatan mutlak, mereka harus menuruti kata-kata Dev. Setelah para biksu pergi, Melanie mulai menangis, dan hujan turun bersama dia yang menangis. Mengapa kau tidak membantuku barusan? Batu roh peri dibawa pergi oleh mereka. Tanpa batu roh peri, saya tidak akan bisa menemui saudara laki-laki saya. Melanie menangis, dan dia mengeluh. Hujan turun bersama dia yang menangis. Dev Chen melihat gadis itu menangis, dia tidak bisa menahan senyum dan berkata. Apakah kau mencuri batu roh peri dari orang lain? Saya. Melanie tidak tahu bagaimana menjawabnya, jelas bahwa dia telah mencurinya. Karena kau mencurinya, apakah ada yang salah dengan orang-orang yang menginginkannya kembali? Apakah kau harus mencuri untuk bertemu kakakmu? Lalu untuk membuat diriku nyaman, bisakah aku bermain sekarang? Dev Chen menatap Melanie. Melanie terkejut, lalu menggenggam kerahnya erat-erat, kau, apa yang ingin kau lakukan? Jika kau berani menyentuhku, aku akan mati bersamamu. Apa yang membuatmu gugup? Aku hanya membuat analogi, belum lagi sosok sepertimu, aku tidak ingin melihatnya. Aku tidak tahan dengan sosok sepertimu. Kata Dev. Saya, apa yang salah dengan sosok saya? Melanie dengan sengaja merapikan tubuhnya dan membusungkan dadanya, tetapi tidak peduli bagaimana dia membusungkan dadanya, dia tetap sama saja. Yah, begini saja, kau bisa menjadi pemanduku. Bagaimanapun, Anda sudah familiar dengan kota binatang. Saya bisa menggunakan batu roh peri ini sebagai bayaran. Meskipun batu roh peri saya tidak sebesar batu roh peri yang kau curi, itu seharusnya bernilai uang. Dev Chen melempar batu roh peri di tangannya ke Melanie. Melanie mengambil batu roh peri dan melihatnya dengan tak percaya. Anda harus tahu bahwa batu roh peri tidak ternilai harganya di kota binatang, bagaimana bisa diberikan kepada orang lain dengan santai? Aku bisa memandumu, saya akan memberitahu Anda, meskipun saya mendapat batu roh peri Anda, saya hanya akan menunjukkan jalannya, dan saya tidak akan tidur dengan Anda. Melanie memandang Dev Chen dengan waspada dan berkata, seperti kata pepatah, jika Anda tidak melakukan apa-apa, Anda akan mencuri jika Anda tidak memperkosa. Dev sangat baik, Melanie merasa pasti ada niat di belakangnya. Jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berharga pada diri Anda hanya dapat menggunakan tubuh Anda sendiri. Seperti yang saya katakan, saya tidak tertarik dengan tubuh Anda. Jika kau ingin tidur denganku, aku tidak membutuhkannya. Lagi pula, aku punya wanita. Dev Chen berkata tanpa daya. Saya tidak percaya. Melanie tidak percaya sama sekali. Dia tampaknya cukup percaya diri pada dirinya sendiri, jadi dia mengira Dev Chen tertarik pada tubuhnya. Dev Chen juga tidak berdaya. Dia membuat kesalahan dengan analogi yang baru saja dia katakan, dan membiarkan gadis itu salah paham. Zhongli, keluar dan temani aku sebentar.
Dev Chen langsung memanggil roh pedang Zhongli. Zhongli muncul dalam sekejap, dan kemudian berdiri di sisinya. Tubuh Zhongli menonjol, lekuk tubuhnya sempurna, dan setelah Dev Chen melembabkan, seluruh tubuh Zhongli memancarkan karakter yang mulia. Pada saat ini, dibandingkan dengan Zhongli, jadi Melani hampir seperti gadis desa Udik. Master, apakah kau kesepian? Zhongli bertanya, meringkuk di bahu Dev. Aku ingin menciummu. Setelah Dev Chen berbicara, dia mencium Zhongli langsung di depan Melani. Setelahnya, Dev Chen membiarkan Zhongli kembali ke pedang pembunuh naga. Dari awal hingga akhir, Melani menatapnya dengan kaget, dan ekspresi wajahnya sangat memalukan. Bisakah kau yakin kali ini? Saya sama sekali tidak tertarik padamu, kata Dev. Melani menggigit bibirnya dan mengangguk diam-diam, tidak bisa mengatakan apa-apa. Dev Chen mengikuti Melani menuju kota binatang. Sepanjang jalan, tidak ada yang berbicara, sepertinya gadis itu terpukul keras. Ketika Dev Chen datang ke gerbang kota binatang, dia melihat ke atas. Gerbang kota tingginya ratusan meter, dan total ada 3 gerbang kota yang sangat besar. Gerbang kota di tengah adalah yang terbesar, tetapi gerbang kota ditutup. Gerbang kota di kedua sisi terbuka, dan banyak biksu masuk dan keluar dari gerbang kota di kedua sisi, dan para penjaga memeriksa dari waktu ke waktu. Gerbang kota tengah didedikasikan untuk penguasa kota untuk masuk dan keluar. Jika penguasa kota tidak masuk dan keluar, gerbang kota akan tetap tertutup. Melani menjelaskan kepada Dev dan berkata, "Mengapa mereka harus memeriksa ketika orang memasuki kota?" Dev bertanya. Tentu saja itu untuk mencegah ras lain memasuki kota binatang. Sebelumnya, ada ras manusia atau iblis yang memasuki kota binatang, dan mereka semua dipenjara. Bahkan mereka yang memiliki temperamen brutal tidak dapat memasuki kota binatang. Itu untuk mencegah kekacauan. Ada banyak aturan di kota binatang, dan kau mungkin jarang datang ke kota binatang, jadi kau harus lebih memperhatikan. Melani mengingatkan pada Dev. Dev Chen mengangguk setelah mendengarkan, sekarang dia tahu sedikit tentang itu. Semua biksu di kota binatang ini adalah ras binatang, dan sebagian besar wilayah luas di luar kota binatang juga adalah ras binatang. Tapi itu juga akan bercampur dengan beberapa biksu manusia dan iblis. Seharusnya saat area ini diblok tahun itu, beberapa biksu manusia dan iblis juga dilarang di sini. Seluruh area diblokir oleh formasi ilusi, apakah itu biksu manusia atau biksu iblis, mereka tidak dapat melakukannya di tempat ini. Kau salah, aku bukan ras manusia, bagaimana aku bisa menjadi ras manusia? Lihat sosok saya dan aura ras binatang dari tubuh ini, bagaimana saya bisa menjadi manusia? Pada saat ini, terjadi perdebatan di gerbang kota. Seorang pria kuat yang besar sedang berdebat dengan para penjaga kota binatang. Para penjaga buru-buru mengepung pria kuat itu, dan pria kuat itu masih berdebat dengan alasan. Meskipun tubuhmu penuh dengan aura binatang, kau tidak bisa menyembunyikan aura manusia jauh di dalam tubuhmu. Jangan berpikir untuk bisa masuk. Kau patuh saja tanpa perlawanan. Seorang pemimpin penjaga berkata dengan dingin. Dev Chen melihat orang kuat itu, kekuatan dari tingkat 8 di alam kesengsaraan transendensi, ini juga dianggap sebagai master. Oke. Karena kau memfitnahku sebagai ras manusia, tidak masalah jika aku pergi dari kota ini, kan? Seperti yang dikatakan orang kuat itu, dia akan berbalik dan pergi, tidak memasuki kota lagi. Maaf, tapi kau harus ikut dengan kami, kata pemimpin penjaga itu. Apa? Mengapa aku harus pergi bersamamu? Aku tidak ingin pergi denganmu, lalu apa yang bisa kau lakukan padaku? Hahaha. Kalian para penjaga hanyalah tingkat 5 di alam kesengsaraan transendensi. Apakah kalian masih ingin menghentikanku? Pria kuat itu tertawa, dan auranya langsung meledak. Boom! 2 Di bawah aura kuat yang pecah, para penjaga di sekitarnya langsung terpental. Dan aura manusia juga langsung terekspos di bawah pecahnya aura pria kuat ini. Dia adalah seorang biksu manusia. Setelah mementalkan penjaga ke tanah, orang kuat itu pergi dengan cepat, mencoba melarikan diri dari tempat ini.
Setelah melihat ini, penjaga itu tidak mengejarnya, tetapi diam-diam melihat orang kuat yang melarikan diri. Orang kuat ini sudah tamat. Karena dia adalah ras manusia, mengapa repot-repot masuk ke kota? Melani memandang pria kuat yang telah melarikan diri dan berkata. Saat suara Melani selesai bicara, tiba-tiba sebuah cahaya putih melintas, dan cahaya putih ini langsung menuju ke orang kuat itu. Wus! Puff! Orang kuat yang berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat 8 ini tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Dia langsung ditembus oleh cahaya putih. Tubuhnya yang besar jatuh ke tanah, wujud fisiknya hancur, dan dia langsung mati. Sampai kematiannya, pria kuat ini masih membuka matanya lebar-lebar dan mulutnya terbuka lebar, dengan ekspresi yang luar biasa. Lagi pula, sama sekali tidak mudah untuk membunuh seorang biksu tingkat 8 di alam kesengsaraan transendensi dalam hitungan detik. Setelah kematian orang kuat itu, seorang biksu berpakaian putih perlahan turun dari menara, lalu mengeluarkan tas penyimpanan pada orang kuat itu, diikuti dengan lambaian lembut telapak tangannya, tubuh orang kuat itu langsung menghilang. Kenapa repot-repot? Biksu berbaju putih menggelengkan kepalanya sedikit, lalu melompat kembali ke menara. Wujud fisiknya hancur, dan dia langsung mati. Terbang tidak diperbolehkan dalam jarak 100 mil dari kota binatang ini, tetapi biksu berpakaian putih ini datang dan pergi dengan bebas. Siapa orang itu? Bagaimana dia bisa bebas terbang? Dev Chen bertanya pada Melani. Dia adalah jenderal gerbang kota binatang. Tentu saja dia bisa bebas terbang. Aturan kota binatang ditetapkan untuk biksu biasa, bukan jenderal yang bertanggung jawab atas rumah penguasa kota ini. Melani mengikuti Dev Chen dan berkata, hanya pejabat negara yang diperbolehkan makan nasi dan masyarakat tidak diperbolehkan makan nasi. Hanya pejabat negara yang boleh menyalakan api dan masyarakat tidak boleh menyalakan lampu? Dev tidak bisa berkata-kata untuk sementara waktu. Pest, kecilkan suaramu dan berhati-hatilah, mereka bisa memenjarakanmu. Melani buru-buru memberi isyarat kepada Dev Chen untuk mengecilkan suara. Orang-orang ini, mengapa mereka mencegah biksu ras manusia dan ras iblis memasuki kota? Dev Chen bertanya. Ras manusia dan iblis tidak puas, dan mereka sering bersekongkol untuk berkumpul dan ingin menggulingkan penguasa kota, sehingga penguasa kota harus mencegah mereka memasuki kota. Melani berkata pada Dev. Segera setelah Dev Chen mendengarnya, dia memahami bahwa sebagian besar area ini adalah ras binatang, jadi berbagai sumber daya pasti akan condong ke arah ras binatang. Dan biksu ras manusia dan iblis menempati minoritas, dan mereka pasti tidak bisa makan cukup dan memakai pakaian hangat di tempat ini. Seiring waktu, perlawanan akan terbentuk, dan para ras binatang akan menekannya. Situasi ini akan terjadi apakah itu dunia sekuler, dunia surga dan manusia, atau alam surgawi masa depan. Bagaimanapun, ini adalah hukumnya. Ayo pergi, itu bukan urusan kita. Melani mengulurkan tangan, dan kemudian berjalan menuju kota binatang. Dev Chen memblokir semua aura, dan hanya mengekspos aura binatang. Meski begitu, hati Dev Chen masih sedikit gelisah. Jelas, hal yang sama berlaku untuk pria kuat itu barusan, tetapi dia terdeteksi oleh pihak lain, dan kemudian kehilangan nyawanya. Dev Chen juga harus berhati-hati, bagaimanapun juga, kota binatang ini berbeda dari tempat lain. Jika Anda benar-benar menghadapi bahaya pada saat itu, dia bahkan tidak memiliki seseorang untuk membantunya. Dev khawatir Tuan Si pun tidak dapat menemukannya di sini, jadi itu akan merepotkan. Bukankah dia akan mati? Jadi saat ini, Dev Chen sangat berhati-hati, jantungnya berdebar kencang. Tapi ketika Melani telah masuk ke kota binatang dengan Dev, hati Dev Chen yang menggantung bisa dilepaskan. Tampaknya pihak lain masih belum mengetahui tentang dirinya, jika tidak akan mudah untuk memasuki kota. Segera setelah Dev Chen mengikuti Melani ke kota, beberapa biksu dengan kemeja putih lengan panjang segera datang. Beberapa biksu tersenyum di wajah mereka dan terlihat sangat akrab. Tetapi ketika beberapa biksu baru saja mendekat, Melani menunjukkan ketidaksabaran dan berkata, maaf, kita punya tempat tinggal, dan kita memahami aturan kota binatang, dan kalian tidak perlu memimpin jalan.
Melihat ekspresi Melanie, beberapa biksu tercengang, dan kemudian senyum di wajah mereka menghilang, dan Melanie, yang berkulit putih, pergi sekilas. Dev Chen sangat bingung, lalu dia bertanya kepada Melanie. Apa yang dilakukan para biksu itu? Orang-orang itu mencari pelanggan, dan kemudian menjelaskan aturan kota binatang, tapi orang-orang itu pembohong dan tidak bisa dipercaya. Mereka semua adalah master dari serigala putih dengan sarung tangan kosong. Jika mereka menangkap seorang biksu yang tidak terbiasa dengan kota binatang, mereka dapat memeras orang lain hingga kering. Jangan melihat mereka dengan senyum di wajah mereka yang sangat akrab. Yang satu lebih gelap dari yang lain. Untungnya, Anda bertemu dengan saya dan meminta saya untuk membawa Anda ke sini. Jika tidak, Anda akan ditipu oleh mereka untuk mendapatkan sumber daya dan harta karun dari tubuh Anda. Melanie mengikuti dan menjelaskan kepada Dev. Para pembohong ini, bukankah kota binatang peduli akan hal itu? Bukankah ada tim penegak hukum di kota binatang, dan peraturannya ketat? Dev Chen bertanya. Dia sedikit bingung. Aturannya hanya untuk orang-orang seperti kita. Seperti orang-orang tadi, mereka semua memberikan upeti ke rumah penguasa kota. Bagaimana itu bisa mengendalikan mereka? Ketika Melanie mengatakan ini, dia tampak sangat marah. Dev Chen mau tak mau tersenyum, sepertinya kota binatang di dunia surga dan manusia ini tidak berbeda dengan dunia sekuler. Hanya saja seorang biksu di dunia surga dan manusia, hidup lebih lama. Dalam hal kasih sayang manusia dan keduniawian, itu sama dengan dunia sekuler. Menurut pernyataanmu, apakah mungkin menyelamatkan saudaramu dari penjara dengan uang yang cukup? Dev Chen bertanya. Tentu saja, selama aku memiliki cukup koin spiritual emas ungu, saudara laki-lakiku dapat diselamatkan dari penjara dan diberikan pembebasan bersyarat medis. Hanya saja aku tidak punya uang, jadi aku hanya bisa mengeluarkan sejumlah uang untuk diberikan kepada penjaga penjara guna menyelamatkan saudaraku dari penderitaan. Melanie depresi dan berkata sambil berlinang air mata. Berapa banyak koin spiritual emas ungu yang dibutuhkan untuk menyelamatkan saudaramu? Dev bertanya. 500 koin spiritual emas ungu, itu betapa hanyalah angka yang fantastis. Aku tidak akan pernah merasa cukup mampu mendapatkannya dalam hidup ini. Melanie berkata tanpa daya. Apa? 500. Dev Chen hampir tertawa terbahak-bahak. Bagi Dev Chen, 500 koin emas ungu hanyalah pediatri, gerimis, dan keberadaan tidak berarti seperti setetes air dalam kolam. Tapi untuk Melanie, itu adalah jumlah yang sangat besar. Apakah itu dunia sekuler atau dunia surga dan manusia, bagaimanapun juga ada kesenjangan di antara orang-orang. Beberapa orang tidak ragu-ragu untuk menghancurkan celengan dan menjual besi untuk biaya pengobatan sebesar 100.000 yuan, tetapi mereka tidak dapat mendapatkan uangnya, jadi mereka hanya bisa menunggu untuk mati. Beberapa orang memakan sesuap kaviar dengan harga 100.000 yuan, tetapi mereka tidak peduli, tetap mengatakan itu tidak masalah. Inilah celahnya, seperti yang terjadi di semua dunia. 500 koin emas ungu memang cukup banyak, tapi ini adalah aturan kota binatang. Aku akan menjual batu roh peri ini, lalu pergi ke penjara untuk mengurusnya, agar penderitaan kakakku berkurang. Melanie mengira Dev Chen takut dengan 500 koin emas ungu. Ayo pergi, tahukah kau bahwa ada tempat di mana harga beli batu roh peri tinggi, ajak aku untuk ke sana. Dev berkata. Melanie mengangguk, dan kemudian membawa Dev Chen untuk transit di kota binatang. Melanie tahu bahwa Dev Chen belum pernah ke kota binatang, jadi dia memperkenalkan beberapa bangunan di kota binatang kepada Dev. Ada juga tempat penjualan pil, pemurnian senjata, bengkel, perdagangan, dan sejenisnya, serta beberapa penginapan yang lebih baik, di mana terdapat ring kompetisi. Mendengarkan penjelasan Melanie, Dev Chen menduga bahwa Melanie ini mungkin tahu banyak tentang kota binatang ini. Melanie, bagaimana kau bisa mengenal kota binatang dengan baik? Dan mengapa saudaramu ditangkap? Dev Chen menemukan bahwa gadis ini tidak tinggal di kota binatang, tapi dia sangat akrab dengan semua yang ada di kota binatang. Yang lainnya adalah mengapa kakaknya ditangkap, Dev Chen masih belum mengetahuinya.
Kakakku dan aku sering datang ke kota binatang untuk menjual beberapa rumput peri dan batu roh peri, jadi kami sangat akrab dengan kota binatang. Saudara laki-laki saya ditangkap karena. Melani ragu-ragu, seolah-olah dia tidak ingin mengatakannya. Ya, jika kau tidak ingin mengatakannya, kau tidak perlu mengatakannya, ayo pergi. Dev Chen tidak memaksanya. Mengenai mengapa saudara laki-laki Melani ditangkap, Dev tidak benar-benar ingin tahu. Melani membawa Dev Chen ke kiri dan berbelok ke kanan, dan akhirnya berjalan ke gang yang tidak terlalu besar, lalu berhenti di depan halaman yang tampak kuno dan kuno. Harga untuk mengumpulkan batu roh peri di sini adalah yang tertinggi. Melani menunjuk ke halaman dan berkata. Dev Chen melihat pintu halaman tertutup, di mana tidak kelihatan tempat berbisnis. Tidak ada orang di sini juga? Dev Chen berkata. Melani tidak berbicara, tetapi melangkah maju dan mulai mengetuk pintu. 3 panjang dan 1 pendek, setelah mengetuk langsung 3 kali, pintu dibuka. Orang yang membukakan pintu adalah seorang anak yang terlihat seperti remaja. Namun, Dev Chen tahu bahwa di tempat seperti dunia surga dan manusia, tidak mungkin untuk mengetahui usia sebenarnya seseorang hanya dengan melihat penampilan mereka. Mungkin anak di depannya telah hidup selama ratusan tahun. Setelah anak itu membuka pintu, dia melihat sekeliling, dan kemudian bertanya pada Melani, dunia ini tidak terbatas. Laut dalam tidak terbatas. Melani juga mengikuti kalimat yang tepat. Masuklah. Anak itu menyingkir dan membiarkan Melani masuk bersama Dev. Dev Chen melihat pemandangan ini, seluruh tubuhnya tercengang. Ada apa? Apakah itu seperti kode yang tepat bagi gadis itu untuk mengikuti anak itu? Bukankah itu hanya menjual batu roh peri, mengapa begitu misterius? Setelah Dev Chen masuk ke halaman, dia melihat sekeliling dengan sangat hati-hati. Tenang. Jangan gugup, di sini sangat aman, belum lagi di kota binatang, tidak ada yang berani menggunakan kekerasan. Melani melihat kehati-hatian Dev, jadi dia berkata. Hei, kemana kau membawaku? Bukankah ini tidak terlihat seperti tempat untuk berbisnis? Ada juga kodenya, sepertinya markas rahasia. Dev Chen berbisik pada Melani. Santai. Jangan khawatir, tidak masalah, aku akrab dengan tempat ini. Melani berkata. Ketika Dev Chen mendengar ini, dia berhenti mengatakan apa-apa, dan mengikuti Melani ke kamar dekat anak itu. Ruangannya tidak besar, tetapi formasi pelindung sebenarnya dipasang di ruangan ini. Setelah memasuki ruangan, apa yang Anda lakukan di dalam tidak akan terdeteksi, dan apa yang Anda katakan tidak akan didengar orang luar. Dev Chen sangat bingung, hanya menjual batu roh peri, kenapa itu harus sangat misterius? Juga terlibat dalam formasi perisai. Tidak lama kemudian, seorang pria paruh baya dengan sosok yang agak kembung masuk, lalu duduk berhadapan dengan Dev Chen dan yang lainnya. Melani, apakah kau sudah mendapatkan batu roh peri? Pria parubaya itu bertanya pada Melani. Paman Kian, awalnya aku mendapatkannya, tapi aku dirampok lagi. Saya hampir tertangkap. Melani berkata dengan sangat menyesal. Karena batu roh peri tidak ada di tangan, lalu apa yang kau lakukan di sini? Paman Kian mengerutkan kening, dan berkata dengan suara mencela. Paman Kian, meskipun batu roh peri tidak ada di tangan, saya memiliki batu roh peri lainnya di sini. Melani berkata, mengeluarkan batu roh peri yang diberikan Dev Chen padanya, dan kemudian melanjutkan, dan temanku juga memiliki batu roh peri, dan dia juga ingin menjualnya padamu. Ketika Melani mengatakan itu, Paman Kian memperhatikan Dev, dan kemudian melihat Dev. Tepat ketika Dev Chen agak aneh, mengapa orang ini terus melihat dirinya sendiri, tiba-tiba kesadaran ilahi menyelimutinya. Ini untuk mengeksplorasi detailnya sendiri, dan Dev Chen juga tidak bisa mentolerirnya. Dalam sekejap, kesadaran ilahi pecah, langsung menghalangi kesadaran ilahi lawan, dan kemudian kesadaran ilahi Dev Chen langsung memasuki tubuh Paman Kian, dan menjelajahi Paman Kian lagi. Ketika kesadaran ilahi Dev Chen memasuki tubuh Paman Kian dan menjelajahinya lagi, alis Dev sedikit mengerutkan kening, tapi dia dengan cepat melepaskannya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Karena Dev Chen menemukan bahwa jauh di dalam tubuh Paman Kian ini, ada aura manusia.
Anda harus tahu bahwa ras selain binatang tidak diperbolehkan memasuki kota binatang ini. Dan Paman Kian di depannya, meskipun di permukaan itu adalah aura binatang, jauh di dalam tubuhnya, ada aura manusia yang tersembunyi. Dan Paman Kian itu terlihat sangat jelek saat ini, menatap Dev Chen dengan matanya. Dia tidak menyangka bahwa kesadaran ilahi Dev Chen akan begitu kuat. Anda harus tahu bahwa dia adalah seorang biksu di alam Mahayana tingkat 4, dan Dev Chen hanyalah seorang biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan transendensi. Meskipun kesadaran ilahi ini tidak dapat sepenuhnya bergantung pada alam untuk membagi kekuatan dan kelemahan, tetapi alam ini sangat berbeda, kesadaran ilahi seseorang seharusnya tidak begitu rentan. Selain itu, kesadaran ilahi Dev Chen telah memasuki tubuhnya untuk menjelajah, yang membuat mata Paman Kian penuh dengan niat membunuh. Dev Chen juga bisa merasakan aura pembunuh yang tiba-tiba muncul dari tubuh Paman Kian, dan sepertinya pihak lain ingin membunuhnya. Dan Melanie di sampingnya tidak tahu apa-apa, jadi dia memperhatikan dengan kosong. Rekan Taois, meskipun formasi pelindung di kamarmu dapat menghalangi kebocoran aura, jika kau melakukannya, kau tidak dapat menyembunyikannya. Kau tahu aturan kota binatang lebih baik dariku, jadi aku menyarankanmu untuk berpikir 2 kali. Dev Chen berkata pada Paman Kian sambil tersenyum. Ketika Paman Kian mendengar ini, aura yang memenuhi tubuhnya perlahan turun, dan niat membunuh berangsur-angsur menghilang. Hei, bocah. Apa yang kau lakukan di sini? Paman Kian bertanya. Menjual batu roh peri? Dev Chen berkata. Paman Kian, jangan khawatir, kami benar-benar hanya menjual batu roh peri, dan ini adalah pertama kalinya bagi Dev Chen memasuki kota binatang dan dia tidak mengerti apa-apa. Melanie di samping itu juga menemukan sesuatu yang salah saat ini, jadi dia buru-buru berkata. Paman Kian mengangguk, lalu mengambil batu roh peri di tangan Melanie dan meliriknya, 5 koin emas ungu. Paman Kian, bukankah seharusnya batu roh peri sebesar ini bernilai 7 koin emas ungu sebelumnya? Mengapa menjadi 5 sekarang? Melanie sedikit mengerutkan kening. Itu harga sebelumnya, tapi sekarang berbeda. Baru-baru ini, penyelidikannya lebih ketat. Jika Anda pergi ke poin akuisisi utama resmi, batu roh peri Anda hanya bernilai hingga 3 koin roh emas ungu. Kata Paman Kian. Melanie hanya bisa menggigit bibirnya, dan akhirnya berkata tanpa daya, "Yah, okelah kalau begitu. Aku akan menjualnya padamu." Setelah Paman Kian melemparkan 5 koin emas ungu langsung ke Melanie, dia dengan santai melemparkan batu roh peri ke dalam tas penyimpanan. Keluarkan batu roh peri yang ingin dijual oleh rekan Taois. Paman Kian bertanya pada Dev. Tangan Dev Chen memasuki tas penyimpanan, dan kemudian memilih batu peri terbesar. Batu roh peri ini seukuran batu giling dan beratnya 10.000 kilogram. Untungnya, dunia surga dan manusia penuh dengan biksu, dan 10.000 kilogram batu roh peri ini, di tangan mereka, seringan bulu. Jika berada di dunia sekuler, batu seberat itu pasti harus diangkat dengan derek. Dev Chen tidak benar-benar ingin menjual batu roh peri. Bagaimanapun, batu roh peri ini adalah sumber yang bagus untuk kultivasi oleh Dev. Sekarang Dev Chen tidak kekurangan uang, kekurangannya adalah sumber daya. Dev Chen mengeluarkan batu roh peri dari tas penyimpanan. Alasan mengapa dia masih menyimpan tas penyimpanan rota dan tidak memasukkan batu roh peri ini ke dalam cincin penyimpanan adalah karena dia takut binatang kecil yang menelan surga itu akan menelan semua batu roh peri miliknya. Melihat batu roh peri yang dikeluarkan Dev, Paman Kian dan Melanie tercengang, melihat mereka dengan kaget. Apa? Ini batu peri sebesar itu? Melanie membuka mulutnya lebar-lebar, dan matanya hendak melompat keluar. Dan tubuh Paman Kian sedikit gemetar, dan dia melangkah maju dan dengan lembut membelai batu roh peri. Berapa banyak koin roh emas ungu yang bisa kau berikan untuk batu roh peri ini? Dev Chen bertanya pada Paman Kian. Paman Kian tidak menjawab Dev, tetapi setelah melihat koin emas ungu lagi, dia tiba-tiba menampar Dev Chen dengan telapak tangan. Gerakan Paman Kian sangat cepat, dan itu adalah serangan mendadak. Mereka berdua sangat dekat, dan Paman Kian tiba-tiba bergerak, yang langsung membuat Dev Chen tidak dapat merespon dengan baik. Plak! Boom! Telapak tangan ini secara langsung menyebabkan Dev Chen terbang terbalik, dan tubuhnya menghantam formasi dengan keras. Hem!
Buzz. Menyesal. Formasi berdengung beberapa saat, lalu cahaya putih berkedip-kedip, lalu menghilang. Formasi semacam ini hanya dapat menghalangi sebagian dari nafas dan suara. Untuk ledakan nafas yang tiba-tiba seperti ini, formasi pelindung ini sama sekali tidak tahan. Paman Qian, apa yang kau lakukan? Melanie terkejut, dan kemudian dengan cepat berlari ke Dev. Apakah kau baik-baik saja? Dev Chen dibantu oleh Melanie. Dev Chen menarik napas dalam-dalam, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku baik-baik saja." Meskipun Paman Qian secara tiba-tiba menyerang, dan Dev Chen tidak bereaksi untuk sementara waktu, tetapi Paman Qian jelas tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Diperkirakan dia takut ketahuan dan melanggar aturan kota binatang, dan tim penegak hukum akan menangkapnya. Selain itu, tubuh fisik Dev sangat kuat, jadi telapak tangan ini hanya menjatuhkan Dev, dan dia tidak terluka. Paman Qian tampak sedikit terkejut ketika dia melihat Dev baik-baik saja. Sialan. Melanie, orang ini berasal dari rumah penguasa kota, dan kau membawanya ke sini, ini merugikanku. Paman Qian berkata kepada Melanie dengan marah. Apa? Dari rumah penguasa kota? Tidak mungkin, kan? Saya bertemu di luar kota binatang. Paman Qian, apakah kau punya bukti bahwa dia berasal dari rumah penguasa kota? Melanie memandang Dev Chen dengan tak percaya. Batu roh peri ini cukup untuk menunjukkan bahwa batu roh peri sebesar itu yang telah muncul di seluruh kota binatang. Itu ditemukan secara tidak sengaja di sebuah gua oleh seorang biksu 80 tahun yang lalu. Saat itu, batu roh peri ini masih dipajang di kota binatang, tapi kemudian hilang dan tidak pernah terlihat lagi. Sekarang batu roh peri sebesar itu muncul di tangan anak ini, pasti dia seseorang dari rumah penguasa kota yang datang ke sini untuk menyelidiki secara diam-diam. Paman Qian memandang Dev Chen dengan waspada dan berkata. Ketika Melanie mendengar ini, dia segera melepaskan Dev Chen dan menjauh dari Dev. Apakah kau benar-benar dari rumah penguasa kota? Melanie juga memandang Dev Chen dengan marah, dia merasa telah ditipu. Dev Chen juga sedikit terdiam saat ini, dia tidak menyangka ini akan terjadi. Jika apa yang dikatakan Paman Qian benar, tampaknya kota binatang ini terhubung dengan orang-orang protos klan dewa, karena batu peri ini ditemukan di kantong penyimpanan rota. Saya bukan dari rumah penguasa kota, jangan salah paham. Dev Chen menjelaskan kepada Paman Qian. Mengapa aku harus mempercayaimu? Paman Qian mendengus dingin. Dengan ini, Dev Chen selesai berbicara, dan aura langsung menuju Paman Qian. Paman Qian melihat bahwa Dev Chen akan menyerang dirinya, jadi dia harus melawan ketika auranya pecah, tetapi ketika aura Dev Chen menyelimutinya dalam sekejap, Paman Qian tiba-tiba tercengang. Saya melihat mata Paman Qian membelalak dan dia menatap Dev dengan tak percaya. Nafas yang baru saja meledak aura ditarik kembali, dan ekspresinya sangat bersemangat. Paman Qian, kau, ada apa denganmu? Melanie menyaksikan adegan ini, jadi dia bertanya pada Paman Qian. Kau. Anda ternyata. Paman Qian itu menunjuk Dev Chen, tapi menelannya kembali saat dia hendak mengatakannya. Melanie, keluarlah, ada yang ingin aku katakan dengan rekan Taois ini. Paman Qian meminta Melanie untuk pergi keluar dan dia ingin berbicara dengan Dev Chen sendirian. Melanie sedikit bingung, jadi dia berkata. Paman Qian, Dev Chen ini jelas bukan dari rumah penguasa kota, kau harus mempercayainya. Melanie mengira Paman Qian masih tidak mempercayainya, jadi dia harus melakukan sesuatu untuk Dev. Melanie, keluarlah, kami berdua hanya ingin bicara saja, seharusnya akan baik-baik saja. Dev Chen juga berkata kepada Melanie. Setelah melihat ini, Melanie berbalik dan pergi. Setelah Melanie pergi, Dev Chen mencubit jari-jarinya, dan dalam sekejap beberapa formasi muncul, membungkus seluruh ruangan. Dev Chen mengerahkan formasi pelindung. Formasi pelindung ini berkali-kali lebih kuat daripada formasi pelindung yang ditempatkan di ruangan pada awalnya. Saya tidak tahu berapa kali lebih kuat. Melihat adegan ini, Paman Qian, dia tampak sangat bersemangat. Rekan Taois, saya tidak menyangka Anda adalah biksu manusia. Ini bagus. Paman Qian memandang Dev Chen dan berkata. Ternyata aura yang baru saja dimainkan Dev,
adalah jejak aura manusia di dalamnya, membuat Paman Kian bisa merasakannya. Itu sebabnya Paman Kian berhenti, dan percaya bahwa Dev Chen bukan dari rumah penguasa kota. Lagi pula, tidak ada ras manusia yang diizinkan muncul di seluruh kota binatang, apalagi rumah penguasa kota. Kau juga seorang biksu manusia, mengapa kau bersembunyi di kota binatang, dan kau masih memiliki bisnis membeli batu roh peri? Dev Chen bertanya pada Paman Kian. Rekan Taois, kau tidak tahu apa-apa. Sekarang lingkungan hidup ras manusia kita sangat berbahaya. Ini buruk, sebagian besar sumber daya dikendalikan oleh ras binatang. Bersama dengan para biksu ras iblis, kami telah membentuk aliansi perlawanan, berniat untuk melawan penindasan ras binatang dan memperjuangkan sebidang tanah dan sepotong sumber daya di dunia surga dan manusia untuk kelangsungan hidup kami sendiri. Saya membeli batu roh peri di kota binatang untuk membuat perbedaan harga lebih mahal dan membeli lebih banyak sumber daya untuk aliansi perlawanan. Batu roh peri ini dikendalikan oleh rumah penguasa kota, dan harga pembeliannya sangat rendah, dan rumah penguasa kota telah membuat banyak perbedaan dalam harganya. Saya tidak tahu dari mana batu roh peri di tangan rekan Taois berasal. Batu roh peri besar itu seharusnya tidak ditambang oleh rekan Taois sendiri, kan? Paman Kian bertanya pada Dev. Dev Chen menggelengkan kepalanya, saya merampoknya. Apa? Merampoknya? Bercanda Anda. Paman Kian terkejut dan berkata dengan wajah terkejut, siapa yang kau rampok? Kota binatang ini tidak mengizinkan pertempuran. Dan seorang biksu yang dapat memiliki batu roh peri yang begitu besar pasti memiliki kekuatan yang luar biasa. Bisakah dengan basis kultivasi Anda di tingkat 9 alam kesengsaraan transendensi merebut batu roh peri itu? Paman Kian benar. Sepotong besar batu roh peri, seorang biksu kecil biasa, pasti tidak memiliki kekuatan untuk mendapatkannya. Seseorang merampoknya untukku, bukan di kota binatang, tapi di dinasti Xiao. Dev Chen menjawab. Dinasti Xiao? Paman Kian langsung ditutup matanya, sedikit mengerutkan kening dan berkata. Saya belum pernah mendengar tentang dinasti seperti itu. Dev Chen memandang Paman Kian, dan kemudian menjelaskan, saya dari luar kota binatang, bukan dari kota binatang. Kata-kata Dev tiba-tiba membuat mata Paman Kian melebar, dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Apa kau datang dari luar? Ini tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin, tidak ada yang pernah bisa memasuki kota binatang dari luar selama bertahun-tahun. Kami juga telah menggunakan banyak metode untuk melarikan diri dari wilayah kota binatang, tetapi kami tidak pernah berhasil sama sekali. Bagaimana kau bisa masuk dari dunia luar? Selama ribuan tahun, tidak ada orang luar yang pernah bisa masuk ke sini. Paman Kian sama sekali tidak percaya dengan apa yang dikatakan Dev. Percaya atau tidak, hanya ada itu yang bisa saya katakan. Dev Chen melihat bahwa Paman Kian masih tidak mempercayainya, jadi tidak ada yang bisa dia lakukan. Kalau begitu, lalu bisakah Anda memberitahu saya, metode apa yang Anda gunakan untuk masuk? Paman Kian bertanya. Dev Chen menggelengkan kepalanya, dia tidak bisa mengatakan bahwa dia dibawa oleh seseorang. Melihat Dev Chen tidak mengatakan apa-apa, Paman Kian menghela nafas, dan ekspresinya yang bersemangat barusan menjadi sedikit kesepian. Dapat dilihat bahwa dia sangat ingin melarikan diri dari tempat ini. Bagaimanapun, para ras binatang sebagian besar ada di sini, dan ras manusia atau iblis hanyalah biksu minoritas. Anda tidak mendapatkan banyak sumber daya, dan seringkali Anda harus melakukan beberapa hal berbahaya. Mungkin mereka harus ditangkap dan dipenjara, jadi Paman Kian dan yang lainnya pasti ingin melawan. Rekan Taois, saya tidak mampu membeli batu roh peri Anda, dan saya menyarankan Anda untuk meninggalkan kota binatang sesegera mungkin. Terlepas dari apakah Anda benar-benar masuk dari dunia luar atau tidak, jangan tinggal di sini untuk waktu yang lama. Cepat atau lambat, aura manusiamu akan terungkap, dan kota binatang akan memiliki jam malam setelah gelap. Tidak ada yang bisa tinggal di luar kecuali penjaga rumah penguasa kota. Paman Kian membujuk Dev. Saya sebenarnya tidak ingin Anda membeli batu roh peri saya, justru saya ingin membeli batu roh peri di tangan Anda. Kata Dev, langsung mengeluarkan sekantong besar koin roh emas ungu. Paman Kian sedikit bingung ketika dia melihat begitu banyak uang, dan kemudian bertanya. Rekan Tao, kau baru di alam kesengsaraan transendensi.
Apa gunanya membeli batu roh peri? Batu roh peri ini hanyalah pemborosan bagi para biksu di bawah tingkat transformasi. Itu tidak sebagus batu roh biasa. Paman Kian tidak mengerti apa yang dilakukan Dev, seorang biksu di alam kesengsaraan transendensi, dengan batu roh peri. Karena aku menginginkannya, itu berguna secara alami. Bukankah itu juga untuk mendapatkan selisih harga saat kau membeli batu roh peri? Tidak sama dengan menjualnya langsung kepada saya. Dan saya dapat membayar Anda koin roh emas ungu terlebih dahulu, dan Anda dapat membantu saya membelinya di kota binatang ini. Dev Chen berkata. Kemudian, sekantong besar koin roh emas ungu lainnya dikeluarkan. Melihat koin roh emas ungu di depannya, Paman Kian terkejut dan terdiam. Dia benar-benar ingin tahu apa latar belakang Dev, tetapi dia tahu bahwa Dev Chen pasti tidak akan mengatakannya. Jika bukan karena paparan aura ras manusia Dev Chen barusan, Paman Kian pasti akan memutuskan bahwa Dev Chen berasal dari rumah penguasa kota. Lagi pula, hanya orang-orang dari rumah penguasa kota yang bisa begitu kaya. Oke, aku berjanji padamu. Paman Kian ragu-ragu sejenak, lalu dengan cepat menyimpan koin roh emas ungu. Setelah menyimpan koin roh emas ungu, Paman Kian mengeluarkan tas penyimpanannya sendiri, yang penuh dengan batu roh peri yang dia peroleh. Untuk saat ini, hanya ada ini, dan saya akan terus membelinya untuk Anda. Jika Anda membutuhkan lebih banyak batu roh peri, Anda juga dapat mencoba menemukan titik akuisisi resmi untuk bekerja sama. Kata Paman Kian. Bukankah semua poin akuisisi resmi harus menyerahkan batu roh peri ke rumah penguasa kota? Dev bertanya. Tentu saja. Mereka harus menyerahkannya ke rumah penguasa kota, tetapi penguasa kota tidak tahu berapa banyak yang harus diserahkan. Aku bisa memberimu alamat. Anda dapat pergi ke titik akuisisi untuk melihatnya. Saya juga diam-diam bekerja sama dengan penanggung jawab di sana. Paman Kian berkata. Dev Chen langsung mengerti saat mendengarnya. Ini adalah pencurian yang khas oleh para penjaga, tetapi Dev tidak peduli dengan pencurian diri oleh para penjaga, selama dia mendapatkan batu roh peri. Setelah mengobrol dengan Paman Kian sebentar, Dev keluar. Apa yang kau bicarakan dengan Paman Kian? Mengapa kalian berbicara begitu lama? Setelah Dev Chen keluar, Melanie bertanya pada Dev. Bukan apa-apa, itu hanya tawar-menawar. Dev tersenyum sedikit. Dasar laki-laki, kenapa kau memiliki batu roh peri sebesar itu di tanganmu? Itu pasti sangat berharga, kan? Apakah itu bernilai 500 koin roh emas ungu? Melanie bertanya dengan bersemangat, sepertinya dia ingin meminjam uang dari Dev. Tidak, saya baru saja menjualnya seharga 100 koin roh emas ungu. Dev Chen berkata. Apa? Hah, dia hanya memberi 100? Paman Kian semakin pelit sekarang. Ekspresi Melanie sangat kecewa, lalu dia menatap Dev Chen dan bertanya. Bisakah kamu meminjamkanku koin roh emas ungu? Saya harus pergi menemui saudara laki-laki saya dan memberikan sejumlah uang kepada penjaga agar penderitaan saudara laki-laki saya berkurang. Berapa banyak yang ingin kau pinjam? Dev bertanya. Melanie ragu-ragu sejenak, mengertakkan gigi dan berkata. Hanya 5. Aku akan memberimu 10. Dev Chen langsung melemparkan 10 koin roh emas ungu kepada Melanie. Setelah mendapatkan koin roh emas ungu, Melanie sangat senang, dan dia membawa Dev Chen langsung ke penjara. Penjara kota binatang berada di arah barat daya di kota binatang. Karena tidak mungkin untuk terbang, Melanie dan Dev berjalan lebih dari 1 jam sebelum dia tiba di lokasi penjara. Bersambung ke episode 436. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.